Halo semuanya, kami kelompok 3 akan membawakan sebuah komik dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Tim pertama, Iketut Satyardana dengan NIM 211103170. Selanjutnya, saya sendiri, Koma Dewianta dengan NIM 21110311165. Kemudian Imade Ariana Jaya Santika dengan NIM 21110311134. Terus selanjutnya ada Ika Dwi Pradarta dengan NIM 21110311307. Selanjutnya ada Imade Aldi Kusuma Wijaya dengan NIM 21110311478. Dan terakhir ada Igede Dimas Rangga Wijaya dengan NIM 21110311319. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita membaca petunjuk terlebih dahulu. Yang pertama, bacalah komik dari awal hingga akhir komik. Yang kedua, bacalah percakapan sesuai urutan nomor balon dan halaman. Yang ketiga, simak dan pahami isi percakapan. Adapun beberapa karakter yang dalam komik, yang pertama Pak Guru, yang kedua Adi, ada Sri, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Bung Karno dan Bung Hatta, dan terakhir Fatmawati. Nah, komik diawali pada suatu pagi di dalam kelas. Adi dan Sri, coba sebutkan tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945, Pak. 17 Agustus tahun 1945, Pak. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana kronologi kemerdekaan Indonesia? Ayo Pak, ceritakan. Baiklah, Bapak akan ceritakan. Yeay. Kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, jam 2 dini hari. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Penggasaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah teman-teman, naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta mengusulkan kalimat untuk alinea kedua yang berkisar pada masalah pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat yang ada di alinea pertama proklamasi yang intinya kemerdekaan Indonesia adalah kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Oleh Soekarno, kedua usul itu kemudian dirangkai dalam sebuah tulisan yang kemudian diketik. Gitu ya Pak. Lalu, siapa yang mengetik naskah? Kemudian, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia diusulkan oleh Soekarni. Ada fakta unik nih teman-teman, bahwa pembuatan bendera sang merah putih yang dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, yaitu dari apakah bendera sakral itu dibuat? Nah, warna putihnya dari kain spray tempat tidur dan warna merah dari kain tukang soto. Setelah semua persiapan kemerdekaan telah dibuat, tiba-tiba ada hal yang mengejutkan. Bung Karno terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi. Itu terjadi pada pukul 8 pagi atau 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi. Ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya. Nah, setelah dibangunkan, Dr. Soeharto atau dokter kesayangannya, Pating Gerges, kemudian darahnya dialiri cineuretan intramuskuler dan menegak pil bromsinin. Hal itu dilakukan agar Bung Karno tidak terlalu sakit. Ia pun tidur lagi. Nah, pada pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya Bung Hatta untuk upacara kemerdekaan. Lalu, siapa yang menyiapkan hal ini semua? Ya Pak, Adi, Sri, dan teman-teman. Momen sejarah ini disiapkan oleh Ahmad Subarjo. Oh gitu ya Pak. Lalu apa yang dilakukan
Ahmad Subarjo. Ayo semua kumpul di rumah Bung Karno rakyat Indonesia. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Bahkan konon katanya, katrol tiang bendera dibuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Tepat pukul 10 pagi, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Berikut pidato Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade, kita rakyat Indonesia telah berjuang untuk kebebasan negara kita. Bahkan selama ratusan tahun, ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik dan ada yang jatuh. Namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami. Juga selama zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu, hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka, tapi pada dasarnya kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri. Kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya satu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat beri dalam kekuatan. Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia, bahkan pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang sudah bebas, tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita membangun negara kita, sebuah negara bebas, negara Republik Indonesia, lamanya, dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini. Demikianlah saudara-saudara, kita sekalian telah merdeka. Selanjutnya, pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh S. Uhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Nah, pada saat kemerdekaan Indonesia dihadiri lebih dari 1.000 orang dan dihadiri tokoh penting lainnya. Nah, guna mengenang jasanya, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Nah, itu dia adik-adik, bahwa momen kemerdekaan yang ditunggu ratusan tahun mulai dari penjajahan Belanda hingga Jepang telah terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat aksi dari Bung Karno, Bung Hatta, dan pejuang lainnya yang tak kenal lelah. Wah, hebat sekali pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Iya Adi, hebat banget. Nah, guna melatih daya ingat kita mengenai komik tadi, nah, setelah membaca komik, kira-kira siapa yang dijuluki Bapak Proklamator Indonesia? Nah, jika tidak bisa menjawab, ayo baca komik kembali dari awal. Nah, adapun ringkasan singkat mengenai komik tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 2 dini hari, proklamasi dirumuskan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pada alinea pertama teks proklamasi dan Bung Hatta mengusulkan kalimat untuk alinea kedua pada teks proklamasi. Kedua usulan tersebut lalu ditulis Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Fakta unik dalam pembuatan bendera Sang Merah Putih yang dijahit Fatmawati, yakni warna putih berasal dari spray tempat tidur dan warna merah berasal dari kain tukang soto. Pada jam
8 pagi atau 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Bung Karno terpapar sakit malaria. Namun akibat obat yang diberikan Dr. Soeharto, Bung Karno kembali dapat beraktivitas dan bergegas untuk menjalani upacara kemerdekaan. Nah, momen bersejarah ini disiapkan oleh Ahmad Subarjo. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu dan konon katanya kapal tiang bendera terbuat dari gelas bekas sahur Bung Hatta. Nah, tepat pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra-Ningrat serta diiringi lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat hari kemerdekaan, upacara tersebut dihadiri oleh ribuan orang dan tokoh penting lainnya. Nah, guna mengenang jasa Bung Karno dan Bung Hatta, mereka dijuluki sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Nah, sekian pembukaan komik dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada teman-teman apabila terdapat salah kata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.